Cewek ini mager banget, kerjaannya cuma rebahan aja, tempat tidur. Bahkan setelah makan, dia males buang sampah di tempatnya. Sampah makanannya berserakan aja tuh di kasurnya. Udah diceramain juga sama teman-temannya, tapi dia nggak peduli. Suatu hari pas dia bangun, ada klien yang tiba-tiba datang. Klien itu bilang dia bakal ngelakuin semuanya untuk si cewek itu. Dia cukup diem aja di kasur. Cewek mager itu seneng banget dong. Kemana-kemana aja dia digendong. Dan klien itu juga ngasilin uang buat si cewek itu. Cewek itu cukup diem aja. Waktu cepat berlalu. Karena kelamaan si cewek itu diem doang, cewek ini jadi lemah dan penyakitan. Bahkan buat nafas aja si cewek ini ketergantungan pakai selang oksigen. Cewek mager ini nyesel guys, dan dia jadi pengen bergerak, tapi sudah terlambat. Kakinya udah nggak berfungsi, saking lamanya didiemin. Kena aja kan tuh. Makanya jangan mager ya guys. Dua cewek ini kejebak di kolam renang yang tertutup. Petugas renang ini udah ngasih tahu kalau kolam renang ini bakal segera ditutup. Orang-orang yang lain juga pada udah pulang. Tapi tiba-tiba cewek ini sadar kalau cincinnya itu hilang. Dan cincin itu ternyata ada di dasar kolam. Gak pakai mikir, cewek ini langsung loncat untuk ngambil cincinnya di dasar kolam. Tapi cincin itu nyangkut di saringan air. Si temen cewek itu juga ikut bantuin nyebur ke dasar kolam. Bukan yang ngebantu, temen cewek itu malah nyangkut di dasar kolam. Petugas renang itu nggak sadar kalau ada orang di dasar kolam. Soalnya kolam itu dalam banget, lebih dari 3 meter. Dua orang ini nggak keburu keluar guys. Dia keburu kejebak. Udah teriak-teriak juga nggak ada yang denger. Ngeri banget ya guys. Bapak tua ini nyebelin banget. Kereta dia main langsung duduk aja di pangkuan wanita yang lagi hamil. Padahal wanita ini boleh duduk. Tapi tetap aja bapak tua ini merasa kalau orang tua lebih berhak daripada wanita hamil ini. Tempat duduknya dia rebut. Dan kakek ini ternyata pura-pura lemah guys. Tangannya itu nggak apa-apa, perbannya palsu. Bapak tua ini sengaja kan pura-pura kesenggol motor, padahal dia sebenarnya nggak kenapa-napa. Dan dia tetap minta uang ganti rugi. Terus dia ke supermarket dan main asal nyomot buah-buahan dong. Padahal kan itu dagangan. Dan pas dia ditegur, kakek ini malah ngambil cemilan lagi dan pulang tanpa bayar. Pas sampai di rumah, entah kenapa perban itu nggak bisa dicopot. Bahkan perban itu ngelilit seluruh tubuhnya. Bapak tua itu kena azab guys. Setelah terlilit perban, bapak tua itu hilang entah kemana. Cowok ini dikasih jam sama kakek-kakek. Katanya jam itu bisa mindahin waktu ke masa depan. Awalnya cowok itu nggak percaya. Tapi pas dia iseng puter jamnya, waktu berubah ke akhir bulan. Waktunya gajian. Terus cowok itu ngelamar pacarnya kan. Akhirnya diterima. Tapi karena banyak teman-temannya yang ngumpul, cowok ini jadi muak dan nyepetin lagi waktunya ke masa depan. Tiba-tiba aja dia udah nikah dan udah jadi bapak. Harus ngurusin anaknya yang masih bayi, ribet deh. Bayinya nangis mulu, harus gantiin popok. Karena males, dia cepetin lagi tuh waktunya yang banyak biar nggak capek-capek ngurusin si bayi. Hasil pindah ke masa depan, dia jadi tua dan anaknya juga udah gede. Bahkan istrinya juga udah meninggal. Dia jadi nyesel karena udah nyanyain kehidupannya. Dia nyoba balikin waktu, tapi semuanya udah terlambat. Romantis banget. Tiap hari kakek ini ngejagain si nenek yang sedang sakit. Pas nenek udah sehat, dia ngajakin kakek ke mall. Si nenek ada-ada aja dong. Dia pengen keliling naik mobil-mobilan. Karena cinta sama si nenek, permintaan itu pasti dikabulin dong sama si kakek. Tapi nggak lama kemudian kondisi kesehatan si nenek kembali memburuk. Si kakek mau nyamperin si nenek di ruangannya, tapi lift itu lagi rusak. Dan terpaksa si kakek bela-belain naik pakai tangga darurat. Ruangannya nenek jauh ada di atas. Si kakek ini bener-bener berusaha sekuat tenaga. Pada saat di atas, kakek ini bener-bener harus menerima kenyataan kalau si nenek udah meninggalkannya dia duluan.